Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan masih pada alamatul isim ya, tanda-tanda isim. Yang baru masuk siapa ini? Mas Adi. Saya sebutkan dulu Mas ya. Kemarin ya kesepakatannya kita belajar Syarah Ibnu Aqil. Tapi kitab antum Masya Allah mumtaz ya. Ini ada ini ya, Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik wa ma'ahu kitab Minhatul Jalil bitahqiqi Syarh Ibnu Aqil, tulisannya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi kita yang pelajari yang di atas garis ya. Yang bawah ya enggak ya, karena itu bukan Syarh Ibnu Aqil. Yang bawah ya kitab Minhatul Jalil itu. Minhatul Jalil itu mengi'rab bait-bait ya terutama. Itu enggak kita pelajari. Kemudian ada apa ini namanya, bagan-bagan ini juga bukan termasuk Syarah Ibnu Aqil ya. Jadi yang kita pelajari adalah Syarah Ibnu Aqil saja ya. Jadi keterangannya bawah enggak, karena ini kan dua kitab sebenarnya ya, Syarah Ibnu Aqil sama kitab Minhatul Jalil. Karena bisa jadi tidak semua kitabnya seperti itu. Dan yang kedua terlalu panjang juga, terlalu berat. Jadi yang kita pelajari yang ada di atas garis, ya, di atas garis, di bawahnya enggak. Nah, kemarin sampai bait yang ke-10. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol ya. Dengan jar dan tanwin dan nida dan al dan musnad itu terjadi tamyiz, yakni pembeda ciri untuk isim. Ini alamatul isim, tanda-tanda isim ada 5 disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah ta'ala. Ada 5 dan ini bukan pembatasan ya. Artinya 5 ini salah satunya saja ada, maka kalimat tersebut adalah isim ya. Yang pertama jar, qad qara'na fil usbu'il madhi ya. Sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah tanwin ya. Wa minha at-tanwinu, di antara adalah tanwin, wa huwa ala arba'ati aqsam, yaitu ada 4 macam. Yang dimaksud 4 macam ini adalah tanwin yang menjadi tanda isim ya, karena ada tanwin yang tidak khusus untuk isim, kama sayati insyaallah taala. Ada 4 macam. Yang pertama tanwinu tamkin, tanwin tamkin, atau disebut juga tanwin tamakun, disebut juga tanwin sorf. Kenapa disebut tamkin atau tamakun? Karena dia adalah tanwin pada isim yang mu'rab ya. Artinya untuk lebih menekankan bahwa itu adalah isim yang tidak serupa dengan huruf dan tidak serupa dengan fi'il. Karena kalau isim itu serupa dengan huruf nanti jadinya mabni. Kalau serupa dengan fi'il nanti mamnu' minas sarf ya kan? Nah, mamnu' minas sarf. Ini maka disebut tanwin sorf atau tanwin tamkin.
Asani yang kedua tanwinu tangkir, tanwin tangkir, yaitu tanwin untuk menunjukkan isim itu nakiroh. Kalau tidak ditanwin ma'rifah. Ibnu Aqil mengatakan rahimahullah wa huwa lahiqu lil asma'il mabniyah, yaitu yang mengikuti isim-isim mabni. Farkon ini adalah maf'ul li ajlih ya. Farkon baina ma'rifatiha wa nakiratiha, sebagai pembeda antara ma'rifahnya dan nakirohnya. Nahwu marortu bisi bawaihi wasi bawaihin akhara, aku melewati si bawaih dan seorang si bawaih yang lain ya. Yang tidak diberi tanwin itu ma'rifah, yang ditanwin nakiroh ya. Si bawaihi pertama ma'rifah, si bawaihin yang kedua nakiroh. Begitu juga mereka memberikan contoh, yaitu yang ada pada isim fi'il soh. Mana soh? Soh uskut, di mana uskut? Misalnya mana ih bi mana zid? Mana zid? Haraftum zid? Zada yazidu, tambah ya. 6. Mereka mengatakan soh itu artinya diam, diam dari tema pembicaraanmu itu, ma'rifah. Tapi kalau sohin ditanwin, diam dari ngomong apapun. Misalnya ada orang ngomongkan sesuatu, kalau kita nyuruh diam pakai ini yang enggak ditanwin soh itu, artinya jangan ngomong itu, diam dari pembicaraan itu, ma'rifah. Tapi kalau kita ngomong sohin misalnya pakai tanwin, itu artinya nggak boleh ngomong apapun ya, nggak boleh ngomong apapun. Ini ma'rifah, yang ini nakiroh. Begitu juga ih dan ihin. Ih artinya tambahlah, begitu juga ihin. Ini isim fi'il ya. Artinya kalau ada orang bicara sesuatu, kita katakan ih gitu, yang nggak ditanwin, maka kita minta dia nambah lagi, nambah pembicaraan tema itu pula. Tapi kalau pakai tanwin ihin ya, kita suruh dia nambah ngomong lagi, apapun itu omongannya ya. Ini termasuk tadi ya, pokoknya yang ditanwin nakiroh, yang enggak ditanwin ma'rifah ya. Jadi secara asal ya, definisinya yang mengikuti isim mabni untuk membedakan antara ma'rifah dan nakiroh. Yang ditanwin nakiroh, makanya disebut tanwinun tangkir ya, tanwin tankir, tanwin untuk menyatakan nakiroh. Dan asalis tanwinul muqabalah, tanwin muqabalah ya. Muqabalah itu ya perbandingan kalau di sini ya, yaitu yang mengikuti jamak muannas salim muslimatin. Kenapa? Karena ini sebagai perbandingan nun pada jamak mudzakkar salim ya. Kalau jamak mudzakkar salim belakangnya huruf nun, jamak muannas salim belakangnya tanwin ya. Makanya tanwin. Karena sama-sama nun dan tanwin itu sama-sama dihapus ketika idhofah dan sama-sama berada setelah tanda i'rab. Kemudian yang keempat tanwinul iwat, tanwin iwat pengganti. Tanwin iwat ada 3. Pertama iwadun an jumlah, pengganti dari jumlah ya, jumlah diganti dengan tanwin. Tentunya ini syaratnya kalau diketahui ya, kalau enggak diketahui ya enggak boleh. Kalau diketahui yaitu yang mengikuti kata izin ya, kalau kita ketika itu. Wa antum khina idin tandurun, dan kalian ketika itu yakni khina balagati ruhul hulkum. Yang ba iwadon an ismin ya, yakunu iwadon an ismin, pengganti kata. Pengganti kata ini adalah tanwin pada kata kullu dan pada kata ba'du ya. Pada kata kullu dan pada kata ba'du. Misalnya
wa kullu wa'adallahul husna ya. Wa kullan wa kullahum dan masing-masing mereka Allah janjikan kebaikan. Atau ba'dun misalnya afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din ya, maksudnya bi ba'dil kitabi ya, pengganti dari kalimat kata. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian, yakni sebagian Alkitab. Begitu juga kalau di sini sebutkan syarahnya hanya dari kulu saja ya. Setelah kulu, setelah ba'dun, juga setelah kata ayun ya, ayun. Misalnya qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ayyanma ya. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyan yakni ayya ismin ya. Isim manapun ya, atau nama manapun. Yang ketiga adalah iwadun an harfin ya, pengganti dari huruf, yakni satu huruf. Maksudnya huruf di sini adalah huruf mabani. Huruf mabani ya alif, ba, ta, sa. Itu. Apa itu yang ketiga ini? Iwadun an harfin wa huwa lahiqu li jawarin wa gawashin wa nahwihima raf'an wa jarron. Yaitu yang mengikuti kata jawarin atau yang berada pada kata jawarin belakang, wa gawashin wa nahwihima dan semisal keduanya. Apa yang dimaksud semisal keduanya? 6 itu catat, yaitu isim mangkus yang mamnu minas sorf ya, isim mangkus yang mamnu minas sorf. Tapi ternyata tidak semua mangkus ya, mangkus yang mamnu minas sorf. Mangkus yang mamnu minas sorf. Kalau yang munsorif sudah termasuk tanwin yang pertama. Misalnya kata jawarin. Jawarin ini asalnya adalah kata jawari ya, jawari. Semangkus. Semangkus itu apa? Semangkus itu adalah yang akhirannya ya lazimah, sebelumnya kasroh ya, sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya sukun tidak mangkus. Misalnya kata kursiyun. Kursiyun tidak mangkus. Kenapa? Bukankah ini kasroh? Tidak. Ini memang kasroh. Tapi asalnya itu ya-nya 2 ya. Ya pertama sukun, ya kedua berharokat. Berarti sebelum huruf akhir ini sebenarnya sukun dia. Kalau ini kasroh. Memang kursiyun, nabiyun ya. Bukan termasuk isim mangkus ya. Dobyun misalnya tidak termasuk isim mangkus juga. Nah, tanwin apa iwad pengganti huruf ya, semisal ini, yaitu yang ada pada isim mangkus mamnu minas sorf. Dia mengganti huruf akhir yang dihapus ya. Jawariyu menjadi jawarin, gowasiyu gowasin ya. 6. Itu 4 tanwin ya. Tanwin yang kelima ya, kemarin kita sampai sini. Iqra Mas Frendi. Tanwinut taronnumi. Wa tanwinun taronnumi wa huwa alladhi yalhaqul qawafiya al-mutlaqata biharfi illatin ka qawlihi akillil lauma adila wal aitabana wa quli in asabtu laqad asaban. Dan tanwin taronum yaitu yang mengikuti bertemu, yang mengikuti al-qawafi. Ya, qafiyah mutlaqah. Apa itu qafiyah mutlaqah?
Qafiyah itu pada syair, kalau pada ayat namanya fasilah. Akhir ayat itu namanya fasilah, istilahnya memang begitu. Kalau akhir syair itu, akhir bait itu ya namanya qafiyah ya. Jamaknya qawafi. Qawafi. Kalau akhir ayat fasilah namanya jamaknya fawasil. Qawafi itu ada mutlaqah, ada muqayyad. Muqayyadah ya. Muqayyadah nanti di tanwin yang nomor 6. Yang mutlaqah itu gampangannya ya, mudahnya mutlaqah itu yang belakangnya berharokat. Jadi qafiyah yang belakangnya berharokat itu namanya mutlaqah. Mutlaqah atau disebut juga mursalah, mutlaqah. Yang sukun disebut muqayyadah ya, muqayyadah. Kan akhir syair itu ada yang berharokat, ada yang sukun. Itu secara mudahnya begitu, meskipun ya ada rinciannya. 6. Jadi kita sebut saja qafiyah mutlaqah ya. 6. Dengan huruf ilah. Ya, mutlaqah dengan huruf ilah. Seperti perkataannya, sedikitkanlah. Ye. Sedikitkanlah celaan itu. Adila. Pencela. Enggak, Adila itu nama perempuan. Jadi kalau gini misalnya, kita ada nama perempuan Aisyatu. Aisyatu. Kalau dipanggil bagaimana? Ya. Aisyatu. Ya Aisyatu. Kalau tarhim, panggilan tarhim dikurangi ini. Yang huruf akhirnya dihilangkan. Jadi apa? Ya Aisu. Ya Aisu. Kama fil hadis. Tetapi huruf sinnya ini boleh domah menggantikan ini, boleh pula fathah seperti ini ya. Boleh ya, nggih monggo. Di luar riwayat misalnya ya Aisu, ya Aisyah. Paham? Boleh juga orang manggil kan huruf panggilannya dihapus ya. Yusufu a'rid an hada ya. Yusufu enggak ada ya-nya. Ya Yusufu. Nah, adila dari kata ini asalnya adalah ya adilu atau ya adila ya. Itu nama perempuan. Akilil lauma adila wal itaban. Asalnya adalah itaba, enggak pakai nun ya. Akili maksudnya hilangkanlah. Karena terkadang orang Arab menyatakan qalil itu untuk sesuatu yang tidak ada sama sekali ya. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Akilil lauma adila wal itaban ya. Hilangkanlah celaan wahai adil dan cacian. Wa quli in asabtu laqad asoban. Dan katakanlah jika aku benar maka sungguh dia telah benar. Artinya kamu jangan karena benci enggak bisa melihat kebaikan ya, yang dilihat keburukannya saja. Ini hilangkanlah celaan itu dan cacian wahai adil, ini nama perempuan. Wa kuli yaknya ya mukhatabah. Dan katakanlah in asabtu, jika aku berbuat benar, laqad asoban, maka sungguh dia telah benar ya. Asalnya adalah asoba ya kan. Asoba fi'il madhi dikasih nun. Begitu juga al-itaba dikasih nun, itu isim al-itaba. Itu makna bait insyaallah. Lanjut Mas. Faji'a bitanwini badalan minal alifi li ajli tarannumi. Dan didatangkan dengan tanwin untuk sebagai pengganti dari alif karena tarannum. Ya, ini maksudnya tadi ya, mutlaqah bi harfi illah ya. Kalau asalnya itaba ya. Asoba, jadi diganti tanwin, itaban asoban ya. Tapi ini khusus untuk syair ya, khusus untuk syair saja. Dipakai tanwin sebagai
ganti nun. Li ajli taronum, demi taronum. Taronum itu adalah memanjangkan suara satu alif. Kalau tidak ada nunnya kan wal itaba ya, laqad asaba. Jadi li ajli taronum ini ada dua kemungkinan. Mungkin untuk taronum, mungkin untuk menghilangkan taronum. Untuk menghilangkan taronum kalau nggak ada nunnya kan ada alifnya. Allah alam ya. Ala kulli hal khusus untuk syair. Terus azifat tarakhulu ghaira annarika bana lamma tazul birihalina wa ka'an qatin. Lamma tazul apa lamma tazal? Maidakum Mas Alvin apa? Tazul. Kalau ini tazal. Lamma tazal. Allah alam. Kalau secara makna ya tazal mungkin ya. Tazal. Mamana azifa? Karuba. Azifatil azifah ya, nanti enggak apa-apa nggih. Azifah telah dekat ya. Telah dekat waktu berangkat. Ghaira annarika bana, hanya saja onta-onta tunggangan kami ya, rikab tunggangan. Lama tazal birihalina, masih berada di tempat singgah kami. Wakaan kodin ya, dan seakan-akan dia telah berangkat ya, seakan-akan dia telah berangkat. Kodin ini pasti nun. Wallahu alam. Oke, lanjut Mas. Tanwinul goli nggih. wa athbatahul al-akhfashu wa huwa alladhi yalhaqul qawafiyal muqayyadata. Nggih. Ka qaulihi wa qatimul a'maki khawil mukhtarakin. Nggih. Mukhtarakan. Waqatim. Ini waqatimil. Ya, Bapak. Yang penting kita tahu aja tanwinnya ya. Dan tanwin al-ghali yang kosong. Tanwin al-ghali. Allah alam istilahnya gitu ya. Tanwin al-ghali. Dan telah menetapkannya al-akhfash. Asbatahu yakni asbata wujudahu ya. Al-akhfash menetapkan tanwin ghali itu ada. Nah, terus yaitu yang mengikuti al-qawafi yang muqayyad. Ya, qafiyah yang muqayyadah, yang belakangnya huruf bersukun. Seperti perkataannya apa ini? Wa qatimil a'maki. Qatim itu gelap gitu ya. Al-a'maki itu padang pasir yang jauh gitu ya. Khawil muhtarok, yang tidak ada angin berhembus gitu. Tidak ada angin berhembus. Artinya ini kan bait itu enggak cuma ini, ada sebelumnya ada sesudahnya untuk menggambarkan bahwa dia sudah sampai ke tempat yang jauh, yang enggak pernah ada orang ke sana atau jarang orang ke sana. Wallahu alam. Intinya adalah syahidnya kata al-muhtarok, al-muhtarokon. Al-muhtarok disukun kemudian diberi nun sukun, beri tanwin. Nah, gantian Ustaz Tulhanegor. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhahiru kalamil musannifi anna tanwina kullahu min khawasil ismi wa laysa kadhalika bal alladhina yahtassu bihi al-ismu innama huwa tanwinu tankiri wa tanwinu tamkini wa tankiri wal muqabalati wal iwadi. Dan secara zahir perkataan musannif pengarang buku adalah tanwin itu semuanya merupakan kekhususan bagi isim. Akan tetapi bukan seperti itu maksudnya. Bahkan di sana terdapat bahkan yang khusus bagi isim itu hanya tanwin tamkin, tankir, muqabalah dan tanwin iwad. Ada 4 ini yang khusus untuk isim. Nah, terus. Wa amma tanwinu tanazzu tarannum wal ghali fayakunani fil ismi wal fi'li wal harfi. Adapun tanwin tarannum dan ghali, maka keduanya bisa masuk dalam isim maupun fi'il maupun huruf. Jadi
Tapi sekali lagi itu tanwin taronum goli khusus untuk syair. Dan lanjutnya an-nida wamin khawasil ismi ya. Dah. Thalisan wa min khawasil ismi an-nida'u nahwu ya Zaidu. Dan di antara kekhususan tanda isim adalah nida. Contohnya adalah ya Zaidu, wahai Zaid. Rabi'an wal alifu lam nahwu ar-rajulu. Dan alif lam contohnya adalah ar-rajul. Khamisan wal isnadu ilaihi, dan disandarkan kepadanya nahwu Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri. Jadi ini terakhir yang menjadi tanda isim adalah isnad ilaih. Dan sebagian mengatakan ini adalah anfaul alamat ya. Tanda isim yang paling bermanfaat. Contoh ya. Kita katakan kumtu. Mana kumtu? Tak ini isim atau bukan? Isim. Domir tu. Apakah dia bisa ditanwin? Tidak bisa. Majrur? Tidak juga. Nida? Tidak bisa. Satu lagi apa? Al? Tidak bisa. Bisanya adalah tanda isnad ilaih ya. Musnad ilaih. Apa isnad ilaih itu atau musnad? Kalau musnad ini ya sudah kita sebutkan kemarin. Musnad itu misalnya kumtu, kita menyandarkan qiyam kepada domir ini. Domir ini disebut musnad ilaih, yang disandarkan disebut musnad ya. Isnad itu yakni kita menyandarkan sesuatu sehingga menjadi kalimat yang sempurna ya. Itu namanya isnad ilaih. Kalau tarkibnya disebut tarkib isnadi. Tarkib isnadi. Tarkib misalnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Maka kita menyandarkan qiyam ini kepada Zaid. Qaimun adalah musnad, Zaidun musnad ilaih ya, Zaidun musnad ilaih. Begitu juga kalau kita mengatakan qama Zaidun, qama Zaidun, maka kita menyandarkan qiyam fil waqtil madi ya kepada Zaid ya, pada Zaid. Nah, maka Zaid ini musnad ilaih, qama musnad ya, qama musnad. Nah, jadi musnad termasuk paling bermanfaat atau bahkan paling bermanfaatnya tanda isim ya. Karena ada isim-isim tertentu nggak bisa menerima tanda kecuali tanda ini ya. Dan ini tanda maknawi. Kalau tanda-tanda sebelumnya adalah tanda lafzi ya. Ini tanda maknawi. Jadi maknanya adalah kita menyandarkan kepada sesuatu itu, dan sesuatu itu adalah musnad ilaih dan dia harus isim sehingga terjadi kalimat yang sempurna ya, itu namanya tarkib isnadi. Kemudian di sana ada tanda-tanda isim yang lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu Malik dan juga Ibnu Aqil tidak menyebutkan. Yang pertama mudhof ya, karena yang diidhofahkan itu mesti isim ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah tasghir. Karena yang musaghar itu adalah isim ya. Rujailun, Husainun misalnya. Atau jamak, karena yang bisa dijamak adalah isim ya. Jamak ya isim, fi'il ya jamak. Contoh kata rijalun. Wallahu ta'ala alam. Oke. Untuk isnad ilaih paham ya? Isnad ilaih ya. Isnad ilaih itu adalah yaitu yang disandari itu sehingga terjadi kalimat yang sempurna. 6. Lanjut Ustaz. Famaknal baiti. Famaknal baiti hasala lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi bil jari wa tanwini wa nida'i wal alifi wal lami wal isnad ilaihi ay al ikhbaru anhu wal wastimalul musannifu al makanul alif wal lam wa qad waqa'a dhalika fi ibarati ba'dil mutaqaddimin wa huwa al khalilu
wal istamala al-musannifu al-musnadu makan al-isnad lahu. Dan bait ini bermakna bahwasanya telah sampai isim-isim pembeda antara fiil dan juga harf dengan huruf dengan jar, tanwin, huruf nida, alif lam dan isnad ilaihi. Maksudnya adalah ikhbar anhu, yaitu mengabarkan tentangnya. Ya, jadi yang bisa kabarkan itu adalah isim ya. Nah, terus. Dan juga penulis memakai al sebagai pengganti alif lam, dan terkadang waqat waqa'a terjadi hal itu, dan terjadi yang demikian itu ibarah sebagian dari orang-orang mutaqaddimin, yaitu al-Khalil. Dan penulis memakai musnad sebagai pengganti isnad lahu. Yaitu makna bait adalah isim dibedakan dari fiil dan harf. Tanda isim adalah jar, kalau majrur itu berarti isim. Tanwin, kalau ditanwin itu berarti isim. Nida, kalau dipanggil itu berarti isim. Alif lam, kalau ada alif lamnya itu isim. Jadi maksudnya alif lam ta'rif ya. Kemudian isnad ilaih, yakni yang disandarkan, yang disandari, yakni yang diberi pengabaran. Dan Ibnu Aqil mengatakan wastamalal musannifu al makanal alif wal lam. Ibnu Malik menggunakan kata al sebagai pengganti alif lam. Artinya ini istilah, ada yang menyebut al, ada yang menyebut alif lam. Dan itu telah terjadi pada ungkapan sebagian orang-orang terdahulu, yaitu Al-Khalil. Al-Khalil Ibnu Ahmad, gurunya Sibawayh ya. Itu muridnya Abu Amr Al-Basri, Al-Qari masyhur. Wastamalal musannif musnad makanal isnad ilaih, dan penulis menggunakan kata musnad sebagai ganti dari isnad lahu. 6 itu tanda isim. Berikutnya bait yang ke-11. Paham ini ya, tanda isim ada 5 disebutkan oleh Ibnu Aqil, Ibnu Malik. Alamatul fi'li, tanda fi'il. Bita fa'alta. Fa'alta boleh, fa'altu boleh, fa'alti boleh ya. Wa atat. Wa ya if'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Yanjali yakni yakunu jaliyan. Ini tanda fi'il. Insya Allah akan dirinci lagi tanda fi'il, fi'il madhi, mudhari, amr, tapi ini secara umum dulu. Dengan ta pada kata fa'alta atau fa'altu atau fa'alti, dan ta pada kata atat ya. Jadi ta di sini maksudnya 2, pada kata fa'alta maupun pada kata atat ya. Fa'alta titu atau atat. Ini tak ya. Dengan adanya tak ini dan tak ini ya. Wa ya if'ali, dan huruf ya if'ali maksudnya adalah ya mukhatabah, atau istilahnya Ibnu Aqil adalah ya fa'ilah. Misalnya kita fi'il amr, idhabi. Ini namanya ya yang dimaksud, ya mukhatabah, ya if'ali. Wa nuni akbilanna, dan nun akbilanna, yakni nun pada kata akbilanna atau semisal itu, yakni nun taukid ya, maksudnya adalah nun taukid, baik itu yang khafifah maupun yang sakilah. Fi'lun yanjali ya, fi'il menjadi jelas, artinya fi'il itu menjadi jelas. Tanda fi'il di sini disebutkan 3, yaitu bisa menerima tak domir atau tak taknis, tak mu'anas yang sukun, atau ya mukhatabah atau nun taukid. 6. Qra' Mas Alvin, qra' isyarh. Summa dzakara. Summa dzakara al-musannifu anna al-fi'la yamtazu 'anil ismi wal harfi bi ta'i fa'altu
wal muradu biha ta'ul fa'ili wa hiya al-madmumatu lil mutakallimi nahwu fa'altu wal maftuhatu lil mukhatabi nahwu tabarakta wal maksuratu lil mukhatabati nahwu fa'alti. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya ya. Saya kalau bacanya cepat-cepat kayak gitu. Tidak apa-apa Mas, tidak apa-apa. Kalau mereka nggak jelas biar tanya saja Mas ya. Yang penting antum jelas, yakni jelas menurut antum ya. Kemudian penulis menyebutkan bahwasanya fi'il itu terbedakan dari isim dan harf dengan ta fa'altu. Yang dimaksud dengan ta adalah ta fa'il. Ya, yang dimaksud dengannya yakni dengan ta fa'altu maksudnya adalah ta fa'il ya, ta fa'il. Fa'alta, fa'altu, fa'alti ya. Kalau bisa bersambung dengan ta fa'il berarti fi'il. Paham? Makanya kalau bisa bersambung dengan ta fa'il berarti fi'il ya. Dhahabtu berarti dhahaba adalah fi'il karena bisa bersambung dengan ta fa'il ya. Terus dan ia adalah ta yang berdomah untuk mutakalim pembicara. Contohnya fa'altu, saya telah melakukan. Dan ia berfathah untuk mukhatab lawan bicara. Contohnya tabarakta, maha berkah engkau. Dan tak berkasrah untuk mukhatabah lawan bicara perempuan. Contohnya fa'alti, kamu telah melakukan. Jadi tak fa'il itu kalau untuk mutakalim saya di domah fa'altu, dhahabtu ya. Kemudian untuk mukhatab di fathah tabarokta ya. Tabarokta ini tidak ada fi'il mudhari'nya ya. Kemudian untuk mukhatabah anti di kasroh fa'alti. Terus wa yamtazu aidan bi ta'iyatat wal muradu biha ta'utani sisa sakinatu. Sakinatu nggih. Sakinatu naat untuk ta'u ya. Nahwu ni'mat wa bi'sat fatarasna bisakinati 'anillahi qadilil asma'i fa innaha takunu mutharrikatan bi harakatil i'rabi nahwu hadhi muslimatun wa ra'aitu muslimatan wa marartu bi muslimatin wa minallahi qadilil harfi nahwu lata wa rubbata wa thummata wa amma taskinuha ma'rubba wa thumma faqalilun nahwu rubbat wa thummat. Dan ia terbedakan juga dengan ta dan terbedakan juga dengan ta adat. Yang dimaksud dengannya adalah ta tanis yang bersukun. Ta tanis yang bersukun. Kalau suatu kata bisa bersambung dengan ta tanis yang bersukun, maka itu adalah fi'il ya. Ta tanis yang sukun. Terus contohnya nikmat sebaik-baik, bi'sat seburuk-buruk. Maka kita mengecualikan, membatasi aja Mas. Membatasi dengan bersukun dari yang mengikuti isim-isim. Karena yakni membatasi dengan kata tak yang bersukun dari tak yang mengikuti isim ya. Karena tak yang mengikuti isim itu berharokat. Terus karena ia berharokat dengan harokat i'rab. Ya, tak mengikuti isim, tak taknis mengikuti isim itu berharokat, dia tidak sukun sesuai harokat i'rabnya. Contohnya hadhi muslimatun, ini adalah seorang muslimah. Waraitu muslimatan, saya melihat seorang muslimah. Maradu bi muslimatin, saya melewati seorang muslimah. Dan membedakan juga dari yang mengikuti huruf. Ya, yang mengikuti huruf tak kebanyakan berharokat. Contohnya lata dan rubata dan sumata. Lata, rubata, sumata asalnya adalah la ya. La kemudian dikasih ta. Rubata begitu, ruba dikasih ta. Sumata, summa dikasih ta ya. Artinya sama, dikasih ta enggak dikasih ta ya artinya sama. La ya. Walata khina manas ya. Adapun disukunkannya tak bersama dengan kata ruba dan summa maka itu sedikit. Contohnya rubat dan summat. Sedikit maka tidak dijadikan patokan ya.
itu tanda fiil diantaranya adalah tak fa'il dan tak ta'nis sakinah. Nah, berikutnya Mas Andika. Asalis wayamtazu aidon biyai al-af'ali if'ali wal muradu biha ya'ul fa'ilati wa talhaqu fi'lal amri nahu idribi wal fa'ila al mudhari'a nahu tadribina wala talhiqu al madhi. Yang ketiga berbeda juga dengan ya if'ali. Jadi fi'il terbedakan dengan dari isim dan huruf dengan adanya ya, yakni dia bersambung dengan ya if'ali. Apa ya if'ali itu? Dan yang dimaksud dengannya adalah ya fa'il. Ya fa'il, ya fa'il. Atau disebut juga ya mukhatabah. Dan mengikutinya fi'il amr. Dan ia mengikuti fi'il amr. Contohnya kata idribi. Idribi ya-nya adalah ya fa'ilah, ya mukhatabah. Berarti idrib adalah fi'il. Terus dan fi'il mudhari contohnya kata tadribina. Dan tidak mengikuti ia dalam keadaan fi'il madi. Dan dia tidak mengikuti fi'il madi. Jadi ya mukhatabah tidak bisa bersambung dengan fi'il madi. Dia bersambung dengan fi'il amr atau fi'il mudhari. Terus wa innama qala al-musannifu ya if'ali wa lam yaqul ya ad-dhamiri li anna hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutakalimi wa hiya la takhtasu bil fi'li bal takunu fihi nahwu akramani fa fil ismi nahwu gulami wa fil harfi nahwu inni indakum innani. Bukan Ustaz. Kalau inani juga tidak salah ya. Ini terus ini bi khilafi ya'il if'ali fa innal murada biha ya'ul fa'ilati 'alal ma taqaddama wa hiya la takunu illa fi fi'li. Dan adapun perkataan penulis rahimahullah taala ya if'ali maka tidak dan tidak mengatakan ya domir. Karena bahwasanya ini masuk padanya ya mutakalim. Sebentar. Dan penulis mengatakan ya if'ali, tidak mengatakan ya domir. Yang menjadi tanda fi'il adalah ya if'ali atau ya fa'ilah atau ya mukhatabah, bukan ya domir. Kenapa? Li'anna hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutakallim. Karena kalau disebut ya domir nanti mencakup juga apa? Ya mutakallim ya. Kalau dikatakan ya domir nanti mencakup ya mutakallim ya. Sedangkan ya mutakallim itu lanjut. Dan ia maksudnya ya mutakallim ya. Dan ia tidak khusus untuk fi'il. Ya mutakallim itu tidak khusus pada fi'il ya. Bahkan ada padanya yakni ya mutakalim bisa bersambung dengan fi'il. Contoh pada kata akromani dan pada isim yakni ya domir bisa nyambung dengan isim. Contoh pada kata gulami. Ya mutakalim bisa nyambung pada isim. Contoh gulami ya, budakku atau anak laki-lakiku. Terus dan ya mutakalim contoh pada huruf, contoh ini. Dan berbeda dengan ya if'ali, maka yang dimaksud dengannya ya fa'il sebagaimana yang lalu. Dan ia tidak terjadi kecuali pada fi'il. Dan dia tidak berada kecuali pada fi'il ya. Itu ciri fi'il yang lain, yaitu dia bisa bersambung dengan ya mukhatabah atau ya fa'ilah ya. Bisa fi'il amr, bisa fi'il mudhari ya. Gantian Mas
Bayu. Arabi wa mimma yumayyizul fi'la nunu akbilanna wal muradu biha nunut tauqidu nunut tauqidi khafifatan kanat au sakilatan nggih. Fal khafifatu nahwu qaulihi ta'ala lanas fa'am bin nasiyah wasakilatu nahwu qaulihi ta'ala lanukhrijannaka ya syu'aibu betul ya syu'aibu ya. Yang keempat termasuk yang membedakan fi'il adalah nun akbilanna. Yeah. Nun akbilanna itu istilahnya dalam bait saja ya, bukan istilah ahli, istilah dalam bait saja. Nah, terus dan yang dimaksud dengannya nun taukid adalah yang disebut dengannya nun taukid ya, yang ringan menjadi yang ringan iya maupun yang berat. Yeah. Maka yang ringan contoh perkataan Allah Ta'ala lanas fa'am bin nasiyah ya, sungguh akan kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyah yakni sya'ru muqaddami roksi ya, rambut yang di bagian depan kepala. Lanas fa'am bin nasiyah tidak ada huruf nunnya karena diganti alif ya, nasfa'an. Dan ini masyhur ya, di tulisan Rosem Usmani nunnya diganti alif. Ini nun khafifah tapi ditulis dengan alif ya, dengan alif. Layus jananna wala yakunam minas shagirin. Kalau contohnya itu malah berkumpul dua nun ya. Layus jananna nun sakilah wala yakunam minas shagirin nun khafifah ya, wala yakunan surah Yusuf. Nah, terus dan yang berat contohnya perkataan Allah Ta'ala lanukhrijannaka ya syu'aibu. Dan sungguh kami akan mengeluarkan engkau wahai Syu'aib. Ya, akan mengusirmu wahai Syu'aib. Nun sakilah maksudnya yang bertasdid ya, yang khafifah yang tidak bertasdid. Lanas fa'an ada nun tapi diganti alif. Diganti alif karena kalau waqaf ya pakai alif ya. Lanas fa'a kan gitu. Seandainya waqaf ya. Itu tanda fi'il. Nah, lanjut Mas. Fama'nal baiti yanjalil fi'lu bita'il fa'ili wa ta'it ta'nifi as-sakinati wa ya'il fa'ilati wa nunit tauqidi. Maka makna bait itu mana bait? Maka makna bait yakni bait syairnya itu. Ya, terus yanjali menjadi nampak fi'il dengan tak fa'il. Yakni kalau bisa bersambung dengan tak fa'il berarti itu fi'il ya. Kalau kata bersambung dengan tak fa'il berarti dia fi'il. Terus dan ta'nis sakinah ya sama, kalau bersambung dengan ta'nis sakinah berarti fi'il. Makanya nikma bisa adalah fi'il ya, karena bisa bersambung dengan ta'nis. Terus dan ya fa'ilah ya, sehingga kata ta'ala apa fi'il ya, ta'alai kemari ya, kemari ta'al bisa nyambung dengan ya fa'ilah ya. Ta'alai misalnya, ta'alai ya su'at misalnya. Terus dan nun taukid. Ya, kalau bisa bersambung dengan nun taukid berarti
fi'il. Nah, itu tanda-tanda fi'il insya Allah akan datang lebih rinci karena akan disendirikan pula mudhari', madhi dan amr sebagaimana di bait yang selanjutnya. Selanjutnya enggak ada judulnya ya. Nah, judulnya bait ke-12, ini bait ke-12. Siwa humal harfu kahal wa fi walam ya. Selain keduanya, siwa huma selain keduanya ini selain isim dan fi'il adalah al harf. Kahal seperti kata hal, wa fi dan seperti kata fi, walam dan seperti kata lam ya. Ini adalah huruf. Nah, kemudian yang berikutnya fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham ya. Fi'il mudhari', ini tanda fi'il mudhari' adalah yang mengikuti lam, artinya bisa dimasuki lam seperti kata yasham, bisa dimasuki lam yashamma ya. Lam yasamma, mana yasam? Mencium aroma ya, yasham. Lam yashamma ya. Shamma yashammu. Kalau ada lam yasamma, lam yasham ya. Wa madiyal af'ali binamis ya. Aja berhenti sampai situ kalau kalimat ya. Wa madiyal af'ali bita ya, bukan bina. Bita mis ya. Dan madi fiil yakni fiil madi dengan tak bedakan, yakni bedakan atau tandai, kenali fiil madi itu dengan tak. Jadi tanda fiil madi bisa menerima tak sebagaimana yang lalu, yaitu tak fa'il atau tak ta'nis sakinah. Wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim ya. Wasim dan tandailah ya, wasama yasimu menandai ya. Dan tandailah dengan nun fi'il amr in amrun fuhim apabila perintah itu difahami. Mana in amrun fuhim? Sebagaimana insyaallah akan datang ya. In amrun fuhim maksudnya jika kata itu ya mengandung makna perintah, kata mengandung makna perintah, itu tidak semua fi'il amr ya. Tidak semua fi'il amr. Sebagaimana akan datang. Jika kata itu mengandung perintah dan bisa dimasuki nun taukid, maka itu fi'il amr ya. Makanya ini saya mengatakan dalam baitnya wasim bin nuni ya, dan berilah tanda dengan nun atau kenalilah tanda dengan nun fi'il amr. Bukan itu saja, tapi in amrun fuhim jika bisa difahami perintah darinya. Jadi ada tiga hal. Yang pertama bermakna perintah dan bisa menerima nun taukid. Contoh idhaban. Ini fi'il amr, idhab fi'il amr. Kenapa? Dia bermakna perintah dan bisa menerima nun taukid ya. Ada bermakna perintah tidak bisa menerima nun taukid. Contoh ini ya. Soh ya, bimana uskut. Ini nggak bisa menerima nun taukid ya. Nggak boleh dipaksa ya kalau dalam bahasa Arab. Sohin nggak boleh ya. Nah, nggak boleh ya. Atau bisa menerima nun taukid tapi tidak bermakna perintah, yaitu fi'il mudhari ya, yaitu fi'il mudhari. Jadi ada tiga. Kalau fi'il itu bermakna perintah in amrun fuhim bisa menerima nun taukid, maka itu fi'il amr. Kalau bermakna perintah tapi tidak bisa menerima nun taukid, itu adalah isim fi'il amr ya, isim fi'il amr. Sayati insyaallah. Kalau bisa menerima nun taukid tapi tidak bermakna perintah, itu apa? Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ya. Misalnya saya mengatakan la'at habanna godan ya. Sungguh saya akan pergi besok ya. La'at bisa menerima nun taukid tapi tidak bermakna perintah. Nah, atau ya yang masyhur juga definisi oleh ahli nahwu, bisa menerima ya mukhatabah, bisa menerima ya mukhatabah, bermakna amr dan menerima ya mukhatabah, bisa bermakna amr dan bisa menerima ya mukhatabah. Ini dua-duanya boleh, bermakna amr menerima nun taukid atau bermakna amr bisa menerima ya mukhatabah, maka itu fi'il amr ya, fi'il amr.
Kalau bermakna perintah tapi nggak bisa menerima non taukid, nggak bisa menerima ya mukhatabah, maka isim fi'il amr ya, isim fi'il amr, isim fi'il amr, isim ya. Soh misalnya, misalnya. Atau bisa menerima non taukid tapi tidak bermakna perintah, tidak mengandung makna perintah, itu adalah fi'il mudhari ya. Mafhum? Insyaallah mafhum ya. Lanjut Mas Bayu, yusiru. Yusiru ila annal harfa Yamtazu anil ismi wal fi'li bi khuluhi an alamatil asma'i wa alamatil af'ali thumma mathala bi hal wa fi wa lam munabihan ala annal harfa yanqasimu ila kismaini ya, ila kismaini muhtasin wa ghairi muhtasin fa asyara bihal ila ghairil muhtasi wa huwa alladhi yadkhulu 'alal asma'i wal af'ali nahwu hal zaitun qa'imun wa hal qama zaitun wa asyara sudah Mas, itu dulu. Antum masih lanjut itu ya, nanti gantian ya. Memberi syarat menunjukkan syarat kepada beliau menunjukkan syarat bahwasanya huruf itu terbedakan dari isim dan fi'il dengan tidak adanya dari tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Ya, jadi di tanda itu ada dua ya, baik ilmu bahasa atau yang lain. Alamatul wujudi wa alamatul adami ya. Alamatul wujud dan alamatul adam. Kalau huruf ini alamatnya alamatul adam, tidak ada ya. Apa tanda huruf? Kalau tanda isim kan tadi sudah, tanda isim ada tanwin, ada al dan sebagainya. Tanda fi'il bisa menerima tak fa'il dan lainnya. Tanda huruf apa? Tanda huruf adalah tidak bisa menerima tanda-tanda itu ya. Tidak bisa menerima tanda-tanda itu adalah tanda fi'il ya. Maka beliau mengatakan bi khuluwihi an alamatil asma'i wa alamatil af'ali ya. Dengan kosongnya ia atau tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il ya. 6. Terus kemudian beliau mencontohkan dengan hal dan fi dan lam. Munabihan. Munabihan itu untuk menjelaskan gitu ya. Untuk menjelaskan pada bahwasanya huruf itu terbagi kepada dua bagian. Yang memiliki kekhususan. Yang memiliki kekhususan dan selain dan tidak memiliki kekhususan. Jadi secara asal ma la yahtasu la ya'mal ya. Yang tidak memiliki kekhususan itu tidak beramalan. Secara asal begitu. Contoh hal bisa masuk isim, bisa masuk fi'il. Dia tidak memiliki amalan ya. Masuk pada fi'il misalnya hal ataka hadisul ghosiyah. Masuk pada isim misalnya fahal antum syakirun misalnya ya. Bisa masuk pada isim, dia tidak memiliki khususan, tidak memiliki amalan. Tidak memiliki khususan, amalannya apa? Tidak menasobkan ya, tidak menjazmkan, tidak memajrurkan, itu maksudnya ya. Tapi ada pula yang keluar dari kaidah itu ya, yang keluar dari kaidah itu. Kalau yang memiliki kekhususan biasanya beramalan ya. Contoh huruf jer ya, masuk pada isim memajrurkan ya.
inna dan saudaranya masuk pada isim menasobkan ya. Tapi kalau nggak memiliki kekhususan, nggak memiliki amalan ya, tidak memiliki pengaruh. Nah, terus Mas. Maka beliau memberi syarat dengan hal kepada yang tidak berkekhususan, ya, tidak memiliki kekhususan, dan diantaranya yaitu bahwa yaitu yang bisa masuk, yaitu yang bisa masuk kepada isim-isim dan fiil-fiil. Contoh apakah Zaid berdiri dan apakah Zaid telah berdiri. Ya, di sini hal bisa masuk pada isim, hal Zaidun qaimun, dan bisa masuk pada fiil, hal qama Zaidun. Termasuk hal adalah kata a ya. A bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil, dan termasuk juga adalah huruf athof. Huruf athof bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil, dan tidak punya amalan. Wallahu alam. Gantian Pak Abdul Khalik ya. Wa asyara bifi walam ilal muhtasi wa kismani muhtasun bil asma'i kafi nahwu zaidun fil fiddari wa muhtasin bil wa muhtasun bil af'ali kaf lam nahu lam yakumu zaidun. Dan beliau mengisyaratkan, saya yang terjemahkan Pak. Dan beliau menunjukkan atau mengisyaratkan dengan fi dan lam kepada yang memiliki kekhususan, yakni huruf yang memiliki kekhususan. Wa huwa kisman, dan ya huruf memiliki kekhususan itu ada dua macam. Muhtasun bil asma, yang khusus pada isim, yakni khusus masuk pada isim, tidak bisa masuk pada fiil. Ka fi, seperti kata fi ya, fi, atau huruf-huruf jer dan huruf-huruf yang serupa dengan fiil, yakni inna dan saudari-saudarinya, yaitu khusus pada isim ya. Jadi huruf-huruf jer itu khusus masuk pada isim, dan juga inna dan saudari-saudarinya khusus masuk pada isim. Kemudian contoh nahwu zaidun fiddari, Zaid di rumah, fi masuk pada isim. Wa muhtasun bil af'al, dan huruf yang khusus masuk pada fiil, ka lam, seperti kata lam. Nahwu lam yakum zaidun, Zaid belum berdiri ya, Zaid belum berdiri. Begitu juga yang khusus masuk pada fiil, huruf sa dan saufa ya. Saya lamun, saufa tak lamun, huruf qad juga. Lanjut Pak. Summa syara'a fi tabyini annal fi'la yanqasimu ila madin wa mudhari'un wa amrin faja'ala alamatil mudhari'u faja'ala alamatal mudhari'i sihhata dukhuli lam alaihi kaqaulika fi yasamu lam yasam wa fi yadribu lam yadrib wa ilaihi asyara bi qawlihi fi'lun mudhari'un yali lam ka yasam. Kemudian beliau melanjutkan, syara'a itu artinya memulai ya, melanjutkan. Kemudian beliau mulai menjelaskan bahwasanya fi'il terbagi menjadi madhi, mudhari' dan amr ya. Fi'il terbagi menjadi madhi, mudhari' dan amr. Kemudian beliau menjadikan tanda mudhari' yaitu bisa masuknya lam padanya, bisa masuk huruf lam maksudnya lam dan mim sukun ya, lam padanya, pada fi'il tersebut atau pada kata tersebut, maka itu adalah fi'il mudhari'.
Seperti perkataanmu pada kata yasammu, ya, mencium, mencium aroma. Lam yasamma, ya, lam yasam. Dan pada kata yadribu, lam yadrib, dia tidak memukul. Dan untuk itulah beliau memberi isyarat dengan perkataan beliau fi'lun mudhari'un yali lam ka yasam, ya. Fi'il mudhari' adalah yang bisa mengikuti lam atau yang bisa dimasuki lam, seperti kata lam yasam, seperti kata yasam adalah fi'il mudhari'. Dia ada 4 ya tanda fi'il mudhari'. Yang pertama disebutkan Ibnu Malik di situ, yaitu bisa dimasuki lam. Yang kedua adalah lan. Lan itu tidak masuk kecuali pada fi'il mudhari'. Lam, lan, kemudian sa dan saufa. 4. Nah, itu kalau bisa dimasuki itu berarti fi'il mudhari', ya. Di sini cuma disebutkan 1. Gantian Mas Aris. Thumma asyara ila ma yumayyizul fi'la al-madiyya biqaulihi wa madiyal af'ali bitta'i mis ay mayyiz madiyal af'ali bitta'i. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada apa yang membedakan fi'il madi dengan ucapan beliau dan fi'il madi dengan tak, bedakanlah. Yakni bedakanlah fi'il madi dengan tak. Wal muradu biha ta'ul fa'ili, ya, dan yang dimaksud dengannya adalah tak fa'il. Wa ta'u ta'nisis sakinati, dan tak ta'nis sakinah sukun. Wa kullu minhuma la yadkhulu illa ala dil lafzi nahwu tabarakta ya dzal jalali wal ikrami wa ni'matil mar'atu hindun bi'satil mar'atu da'dun. Dan masing-masing dari keduanya tidak masuk kecuali kepada fi'il madi. Sampai mana, Riz? Wa kullu minhuma. Masih fi'il bitamis ay wal murad biha. Yang dimaksud dengannya tak fa'il, gitu ya. Dan tak ta'nis sakinah, ya. Masing-masing dari keduanya, ya betul. Masing-masing dari keduanya tidak masuk kecuali pada yang madi lafadznya. Ya, yang madi lafadznya, ya. Karena ada fi'il mudhari' tapi maknanya madi. Kalau fi'il mudhari' dimasuki lam itu maknanya madi. Allah Ta'ala berfirman alam nasrah laka sadrak. Meskipun lafadznya mudhari' tapi maknanya madi. Buktinya atofnya dengan madi. Alam nasrah laka sadrak wa wado'na. Wado'na fi'il madi, ya. Maka di sini saya mengatakan madiyil lafdi, ya, yang madi lafadznya, ya, bukan lafdi maknanya, bukan madi maknanya, paham ya? Kalau yang madi maknanya itu fi'il mudhari' juga bisa bermakna madi, kama masalna, ya, alam nasroh laka sadrak. Nah, itu sudah lampau, ya. Walaupun fi'il mudhari' maknanya madi, di sini maksudnya yang madi lafadznya. Masing-masing darinya, yakni tak fa'il dan tak ta'nis sakinah itu tidak masuk kecuali atau tidak menempel kecuali pada fi'il madi, yaitu madi lafadznya. Contoh kata tabarakta ya dzal jalali wal ikrami, maha suci engkau wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan kata nikmatil mar'atu hindun, nikmatil mar'atu, dan sebaik-baik perempuan adalah hindun. Dan kata wa bi'satil mar'atu da'dun, dan seburuk-buruk perempuan adalah da'dun. Paling mudah i'rabnya hindun adalah mubtada' muakhar. Nikmatil mar'atu khobarnya, ya. Nikmatil mar'atu hindun. Nah, terus Summa dzakara fi baqiyatil baiti anna alamata fi'lil amri qabulu nunit tauqidi wadalalati alal amri wadalalatu alal amri bisighatihi nahwu
idriban wa khrujanna. Nggih. Kemudian beliau di dalam sisa bait Menyebutkan bahwasanya tanda fi'il amr adalah menerimanya non taukid dan penunjukan kepada perintah adalah dengan bentuknya. ya, dengan sigohnya. Karena ada yang menunjukkan perintah bukan dengan sigohnya, yaitu fi'il mudhari' yang diberi lamul amr, ya kan? Misalnya liyakumanna zaidun, bisa menerima non taukid dan menunjukkan perintah, tapi bukan memerintah pada penunjukan perintah dengan sigohnya, tapi dengan lamul amr. Liyakumanna zaidun, ya, hendaklah Zaid berdiri, ya, perintah juga, tetapi tidak dengan sigohnya, tapi dengan kata yang lain. Nah, terus contoh adalah kata idriban dan ikhrujan, ya, pukul. Terus fa in dallatil kalimatu alal amri walam takbal walam takbal nunat taukidi fahya ismu fi'lin. Maka apabila kata itu menunjukkan kepada perintah dan tidak menerima nun taukid, maka dia adalah isim fi'il. Ya, isim fi'il, yakni isim fi'il amr tentunya. Wa ila dzalika asyara biqaulihi wal amru in lam yaku linnuni mahal fihi wasmun nahwu sah wa hayyahal. Dan padahal itu beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau, dan amr jika tidak memiliki nun, jika tidak ada nun untuk tempat padanya, gitu ya. Jika tidak ada untuk nun tempat padanya, artinya jika nun itu tidak bisa masuk padanya, ya. Huwa ismun, maka itu adalah isim, yakni isim fi'il amr. Nahwu soh wa hayyahal, seperti kata soh dan hayyahal. Soh bimana uskut, hayyahal bimana akbil. Terus wasoh wa hayyahal ismani wa indalla alal amri li'adami qabulihima nunut taukid nun maf'ul nunat nunat taukidi. Di situ ada harokatnya? Tidak ada. Enggak ada, ya sudah, enggak ada. Terus fala taqulu sohanna wala tahayyalahanna wa in kanat soh bimakna uskut wa hayyahal bimakna akbil. Maka soh dan hayyahal adalah dua nama yang dua isim. Dan walaupun keduanya menunjukkan pada perintah. Karena keduanya tidak menerima nun taukid. Maka jangan engkau katakan. Bukan jangan itu, Riz. Itu la nafiyah, bukan la nahiyah. Kalau nahiyah itu la takul tanpa wawu, ya. Maka engkau tidak bisa mengatakan sohanna dan tidak pula hayyahalanna. Maka walaupun soh itu dengan makna uskut, diamlah, dan hayyahal dengan makna akbil, terimalah. Fal fariqu bainahuma qabulu nunit taukidi wa adamuhu nahwu uskutanna wa akbilanna wala yajuzu dzalika fi soh wa hayyahal. Maka pembeda di antara keduanya adalah menerimanya non taukid dan tidaknya. Ya, menerima non taukid dan tidaknya. Terus contoh uskutanna wa akbilanna, dan tidak boleh hal itu di dalam kata soh dan hayyahal. Itu tanda fi'il. Nah, berikutnya bab al-mu'rab wal mabni. Itu enggak ada judulnya, Mas, ya? Ada, ya? Al-babusani Al-mu'rab wal mabni. Al-mu'rab wal mabni.
Nah, beliau memulai dengan isim. Wal ismu minhu mu'rabun. Dan isim diantaranya ada yang mu'rab. Wa mabniyun. Maksudnya wa minhu mabniyun ya. Dan diantaranya ada yang mabni. Li syabahin minal hurufi mudni ya. Karena ada keserupaan dengan huruf karena ada keserupaan yang mendekatkan dengan huruf ya. Maksudnya adalah li syabahin mudniyin minal hurufi. Karena ada keserupaan yang mendekatkan isim itu dengan huruf. Jadi kalau isim itu serupa dengan huruf maka mabni. Ini adalah kesimpulan ahli nahwu ya. Kita ikut saja dulu ya. Tidak bisa membantah. Mereka mengatakan begitu ya udah kita ya pelajari dulu. Jadi mereka beralasan kenapa isim itu kok mabni dan kenapa kok ghairu munsharif ya. Kalau yang mabni itu karena serupa dengan huruf. Kalau yang ghairu munsharif serupa dengan fiil ya. Sebaliknya fiil juga begitu. Fiil yang mu'rab itu karena dia serupa dengan isim ya. Nah, artinya mereka menemukan ada sisi keserupaan. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni ya. Isim diantaranya ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Yang mabni ini li syabahin minal hurufi mudni. Mudni yakni mendekatkan ya. Dari kata dunu. Karena adanya keserupaan yang mendekatkan isim itu dengan huruf. Ikra Mas Adi. Yusiru ila analis yunkosimu yang kosimu nggih betul. Kosimu ila kisma ini. Nggih. Ia menjelaskan kepada bahwasanya isim terbagi kepada dua bagian. Nggih. Ahaduhuma al-mu'rabu wa huwa ma salima min syabahil harfi. Hurufi. Harfi ya betul harfi. Di sini cetakan hurufi. Antum apa? Hurufi ya. Padha ya. Salah yang pertama adalah mu'rab, yaitu apa yang selamat dari penyerupaan serupa dengan huruf. Ya, apa yang selamat dari keserupaan dengan huruf. yakni yang tidak ada keserupaan dengan huruf dari satu di antara 4 sisi keserupaan maka isim itu mu'rab. Kalau ada keserupaan nanti mabni. Terus. Wathani al-mabni wa huwa ma asbahal harfa wa huwal ma'niyu nggih biqaulihi li syabahin minal hurufi mudni nggih ai li syabahi muqarribin minal hurufi nggih minal hurufi fa'ilatul bina'i munhasiratun indal musannifi indal musannifi rahimahullahu ta'ala fi syabahil harfi thumma nawa'al musannifu wujuhash syabahi fil baitainil ladzaini ba'da hadzal baiti wa hadza qaribun min madhhabi abi Ali al-Farisi haitsu ja'alal binaa munhasiran fi syabahil harfi aw ma tadammana
maknahu wa qad naso Sibawaihi rahimahullah ala anna illatan bina'i kullaha tarji'u ila syabahil harfi wa mimman dzakarahu Ibnu Abir Rabi'. Nggih, santai. Udah, mau terjemahkan? Yang kedua yaitu apa yang kedua mabni. Yang kedua mabni. Yaitu yang serupa dengan huruf. Dan yang dimaksud maknanya maksudnya al-makni itu artinya yang dimaksud ya. Oh, yang dimaksud dengan perkataan beliau karena keserupaan dari huruf-huruf yang mendekatkan. Maksudnya keserupaan yang mendekatkan dengan huruf. Yaitu yang diserupakan. Yaitu karena keserupaan. Gimana, Pak? Yang mendekatkan dengan huruf. Ya, ada sisi keserupaan. Coba saya terjemahkan Maka sebab mabninya itu terbatas menurut penulis ya rahimahullah taala pada keserupaan dengan huruf. Yani sebab mabninya isim hanya satu menurut beliau, yaitu serupa dengan huruf. Kemudian beliau menyebutkan macam-macam. Kemudian penulis menyebutkan macam-macam sisi-sisi keserupaan ya di dua bait yang setelah bait ini. Ya, akan disebutkan 2 bait. 4 keserupaan disebutkan dalam 2 bait. Dan ini dekat dengan madhabnya Abu Ali Al-Farisi, di mana beliau menjadikan mabninya itu atau sebab mabninya itu terbatas karena serupa dengan huruf ya. Dekat itu artinya sebabnya sama, mungkin rinciannya beda, tapi sebabnya sama, itu serupa dengan huruf. Atau yang mengandung maknanya, yakni mengandung makna huruf, isim tapi mengandung makna huruf ya. Dan telah menyatakan Sibawaihi rahimahullah bahwa sebab bina itu semuanya kembali kepada keserupaan dengan huruf ya. Dan diantara yang menyebutkannya adalah Ibnu Abi Ar-Rabi. Nah, kemudian bait yang berikutnya lagi ya. Kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana, seperti keserupaan wad'i pada 2 isim ji'tana ta dan na. Yang ta karena 1 huruf, na karena cuma 2 huruf. Wal maknawi fi mata wa fi huna, dan keserupaan maknawi pada kata mata dan pada kata huna. Wa kaniya batin anil fi'li bila ta'assurin, dan seperti ya beramalan, amalannya fi'il atau pengganti dari fi'il. Nah, ini beramalan amalan fi'il bila ta'assurin, tanpa dia terpengaruh. Artinya ada isim yang dia mempengaruhi dan tidak terpengaruh. Dia mempengaruhi dan tidak terpengaruh. Wa kaftiqarin usila, dan karena dan seperti kebutuhan yang lazim, usila lazim ya, kebutuhan. Akan datang insyaallah penjelasannya. Nah, kita baca dulu syarahnya. Qra' Mas Afif. Dzakara fi hatainil baitaini wujuha syabahil ismi bil harfi fi 4 mawadhi'a. Kemudian penulis menyebutkan 2 yang baik dalam 2 bait ini. Dalam 2 bait ini tampak sisi-sisi, Mas. Sisi-sisi. Nggih. Sisi-sisi yang persamaan isim yang serupa dengan huruf pada 4 tempat. Jadi sisi-sisi keserupaan isim dengan huruf pada 4 hal. Nah, terus fal awwalu syabahu lahu fil wad'i ka'anna yakunal ismu
mawdu'an ka'ayyakunal ka'anna yakunal ismu mawdu'an ala harfin wahidatin. Lalu yang pertama yaitu penyerupaannya pada tempat ka'anna, seakan-akan isim itu sebentar. Ka'ayyakunal ismu, seperti Mas, seperti isim itu diletakkan satu huruf. Isim itu digunakan dengan satu huruf saja ya, seperti katai fi dorobtu, seperti tak pada kata dorobtu, au ala harfaini kana fi akramna, atau atas dua huruf seperti na dalam kata akramna. Wa ila dzalika asyara biqaulihi fismai ji'tana, dan beliau mensyaratkan pada perkataannya fismaini ji'tana fata'u, maka tak fi ji'tana ismun li'annahu fa'ilun, maka tak pada kata ji'tana itu isim karena dia fa'il. Wa huwa mabniyun li'annahu asyabahal harfa fi wad'i fi kaunihi ala harfin wahidin harfin wahidin, dan dia itu mabni karena dia serupa dengan huruf yang pada tempat yang ada huruf satunya. Dia serupa huruf pada penggunaannya, yaitu pada keadaannya di atas satu huruf saja ya, dengan satu huruf. Nah, artinya kalau isim itu kurang dari 3 huruf itu dianggap serupa dengan isim kalau kurang dari 3 huruf dianggap serupa dengan huruf pada syabahul wad'i. Terus wa kadzalika na ismun li'annaha maf'ulun, seperti itu juga na isim karena dia maf'ul. Wa huwa mabniyun li syabahihi bil harfi fil wad'i fi kaunihi ala harfaini. Dan dia itu mabniyun karena keserupaannya dengan huruf pada penggunaannya yang ada pada 2 huruf. Jadi di sini ada kata harf ya, sama-sama harf, tapi yang harf itu pertama harf ma'ani, yang kedua mabani ya. Paham ya? Misalnya saya mengatakan yang terakhir itu wa huwa mabniun li syabahihi bil harfi. Di sini maksudnya harful ma'ani ya. Fil wad'i fi kaunihi ala harfaini, maksudnya harf di sini adalah harf mabani ya. Harf mabani itu huruf hijaiyah itu ya, alif, ba, ta, sa, jim. Harf ma'ani itu harf ya, misalnya huruf jar ya, huruf yang serupa dengan fi'il ini. Kemudian terakhir, bagaimana dengan kata nahnu? Nahnu berapa huruf? 3, tapi mabni juga ya, mabni juga ya, karena mereka mengatakan ya diikutkan temannya ya, diikutkan temannya apa? Domir itu ya, domir itu mabni, nahnu diikutkan mabni juga ya, diikut mabni. Jadi nahnu termasuk ini syabahul wad'i walaupun dia 3 huruf ya. Kenapa? Karena teman-temannya ya cuma 1-2 huruf dia diikutkan ya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya.